Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian? Hari ini kita akan belajar kembali, tapi dalam keadaan seperti ini, yaitu melalui media pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video pembelajaran. Saya harap keadaan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pelajaran kita kali ini. Oke, di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai propista, kemudian juga pengertian jamur. Nah, di kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jamur. Oke, baik. Di materi jamur ada namanya ciri-ciri jamur. Nah, tentunya ciri-ciri jamur ialah yang pertama, eukariotik. Yang kedua, tubuh tersusun atas hifa. Yang ketiga, sebagai produser spora. Yang kemudian yang keempat, dinding sel, keratin atau selulosa. Kemudian yang kelima, ada dinding sel kitin, umumnya tidak motil dan tidak mempunyai klorofil. Dan satu lagi, heterotrof. Oke, kita lanjut mengenai cara reproduksi jamur. Ya, sebelum biar lebih paham lagi, Bapak menyarankan anak-anak sekalian membaca buku yang Bapak sarankan di sebelah sini. Ini bisa dibaca sebagai referensi untuk kedepannya supaya lebih paham. Oke, cara reproduksi jamur. Harap diperhatikan ya. Cara reproduksi jamur sangat bervariasi. Meskipun demikian, reproduksi jamur umumnya terjadi dalam dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangan jamur secara generatif adalah, kita jelaskan dulu secara generatif. Perkembangan yang diawali dengan peleburan gamet atau sel-sel kelamin yang didahului dengan penyatuan buah hifa yang berbeda yang disebut konjugasi berdasarkan gametnya. Proses ini dapat dikelompokkan sebagai isogami, anosogami, oogami, gametoogami, sametoogami, dan spermatisasi. Pada semitogami yang terjadi yaitu peleburan dua sel hifa. Dua sel hifa yang tidak berderiviasi, inisialnya berpasangan. Kemudian terbentuk hifa diploid yang selanjutnya akan dibentuk aksesopora. Sedangkan spermatisasi yaitu peleburan antara spermatum atau gamet jantan dengan gametium betina atau hifa yang kemudian berkembang bentuk hifa baru atau diploid dan menghasilkan aksesopora. Seperti halnya dengan reproduksi seksual, reproduksi aseksual juga dapat terjadi melalui beberapa cara. Ya, perhatikan siswa-siswi sekalian, anak-anak Bapak. Cara reproduksi yang paling sederhana adalah dengan membentukkan tunas atau buding yang biasanya terjadi pada jamur uniseluler. Misalnya pada ragi. Ragi itu untuk pembuatan pembuatan fermentasi, yaitu tape dan lain sebagainya. Itu yang sering kita makan, ya. Atau dalam bahasa Latinnya Saccharomyces cerevisiae. Pada reproduksi dengan cara ini, jamur membentuk semacam sel berukuran kecil yang kemudian tumbuh menjadi sel ragi dengan ukuran sempurna yang akhirnya terlepas dari sel induknya menjadi individu baru. Kemudian kita masuk cara reproduksi yang kedua, cara reproduksi aseksual. Yang lain adalah dengan spora yang disebut spora aseksual. Spora aseksual adalah spora yang dihasilkan dari pembelahan secara mitosis. Pembentukan spora aseksual pada jamur terjadi melalui spora yang dihasilkan oleh hifa tertentu. Spora tersebut merupakan sebuah sel reproduksi yang dapat tumbuh langsung menjadi jamur. Hal ini mirip sekali dengan perkecambaran biji pada tumbuhan tingkat tinggi. Oke, sambil dipahami apa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian kita masuk ke peranan jamur. Pak, apakah jamur ini termasuk hanya menjadi hama ataukah bisa menjadi manfaat? Atau apa sih manfaatnya? Nah, tentunya
jamur ini memiliki manfaat atau peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Baik peran yang merugikan, kadang juga menguntungkan seperti yang saya bilang tadi. Dan juga siswa-siswi tanyakan, jamur yang menguntungkan meliputi berbagai jenis antara yang sebagai berikut. Valuasi Valvera atau jamur merang berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Rhizopus dan Mucor berguna dalam industri bahan makan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Camyrsaurus mices berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan minuman alkohol. Penicillium natum berguna sebagai penghasil antibiotik. Dan yang paling lagi populer yang sering dimakan ialah jamur kancing. Di samping peranan yang menguntungkan, beberapa jamur juga mempunyai peranan yang merugikan, antara lain sebagai berikut. Pythium, Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Pythium porteria infestan menyebabkan penyakit pada dua tanaman kentang. Kemudian Sapleoregena sebagai parasit pada tumbuhan organik air. Berarti di dalam suatu habitat air juga ada terdapat jamur yang merugikan. Yaitu nama parasitnya dia albuku pada tanaman pertanian. Kemudian Pneumonia carini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Ini perlu diperhatikan ya siswa-siswi sekalian, anak-anak bapak. Kemudian Candida sp penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Oke, itu tadi seputar reproduksi, jenis, dan juga peranan jamur dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak punya sedikit sebelum kita tutup ya, Bapak punya sedikit tugas supaya lebih paham lah anak-anak Bapak dalam mempelajari materi jamur ini. Sebelumnya tadi Bapak sudah menjelaskan tentang reproduksi jamur. Nah, ini ada contohnya. Contoh dari reproduksi jamur yang berbentuk daur hidup. Ya. Buat seperti ini, saya mau dibuat dalam bentuk digambar dalam bentuk kertas A3 atau A4 gitu ya. Kalau tidak memungkinkan ditulis atau digambar dalam tulis tangan atau gambar tangan, silakan dalam bentuk digital, tidak apa-apa. Yang penting itu digambar terus difoto kemudian kirim dalam bentuk PDF ke email saya, yaitu emailnya gurulubis77@gmail.com. Saya ulang untuk anak-anak sekalian yang lebih paham mengenai materi jamur ya, dengan membuat gambar daur hidup, gambar reproduksi pada jamur yang berbentuk seperti daur hidup yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti bisa dilihat contohnya yang sudah saya tampilkan di gambar tadi sebelumnya ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Dapat kita simpulkan dalam materi kali ini, jamur atau fungi memiliki beberapa sifat umum, yaitu hidup di tempat-tempat yang lembab, sedikit asam, dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Jamur tidak berfotosintesa sehingga hidupnya bersifat heterotop. Jamur hidup dari senyawa-senyawa organik yang diabsorpsi dari organisme lain. Kemudian jamur bersifat heterotop artinya tidak akan menyusun atau mensintesis makanan sendiri. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. Reproduksi jamur tadi Bapak jelaskan. Nah, itu yang menjadi tugasnya tadi, jangan lupa ya, dibuat dalam bentuk gambar. Oke, dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian, anak-anak Bapak. Ingat, di masa pandemi ini gunakan waktu sebaik-baiknya
yang untuk berada di rumah saja menjadi produktif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tetap amalkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan juga menjaga kebersihan di dalam rumah. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.